Hai, halo Sobat Inspirasi, selamat pagi. Terima kasih sudah setia menyaksikan channel YouTube dari Awal Media Nusantara. Dan spesial pagi hari ini adalah memperingati Hari Kartini 21 April 2021. Ismail Marzuki, seorang pengarang lagu yang sangat terkenal dalam sebuah lagunya yang berjudul Sabda Alam, menulis bait-bait dan liriknya, wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling wanita. Berkat sosok seorang Kartini, wanita saat ini berdiri sejajar dengan pria. Dan di episode Inspirasi kali ini sudah hadir dua orang narasumber. Beliau adalah Kartini milenial, Mbak Emma Kulata, Ketua Perempuan Berkebaya Semarang, dan juga Mbak Marta Ubaidillah, Ketua Sri Kandi Lindu Aji Jawa Tengah. Seperti apa sosok keduanya? Kita akan saksikan dulu video profile berikut ini. Sobat Inspirasi, selamat menyaksikan. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Pahit. Salam lentur, sehat selalu. Sobat Inspirasi, itu tadi video profile dari kedua narasumber yang sudah hadir di studio Inspirasi pagi hari ini. Dan langsung saja di tema episode kali ini, peran Kartini milenial di masa pandemi. Selamat pagi Mbak Emma dan juga Mbak Marta. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini sehat-sehat semuanya? Amin. Terima kasih pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya hadir di studio Inspirasi, dan kita mau sapa semua Sobat Inspirasi yang saat ini menyaksikan tayangan Inspirasi pagi hari ini. Ini ada Mbak Emma Kulata, beliau adalah Ketua Perempuan Berkebaya Semarang. Salam budaya. Cantik ya dengan kebayanya, luar biasa. Dan mungkin nanti milenial Kartini milenial bisa mengikuti jejak beliau memakai kebaya yang jadi kebanggaan wanita-wanita Indonesia. Begitu ya Mbak Emma ya? Harus. Dan di sebelahnya ada yang tidak kalah cantiknya pagi hari ini, begitu prima penampilannya. Halo Mbak Marta. Halo Mas Budi. Apa kabar dengan Sri Kandi Lindu Aji Jawa Tengah? Alhamdulillah baik Mas. Semua kota sehat-sehat semuanya ya. Ya, Dan tentunya walaupun di masa pandemi, teman-teman tentu masih punya semangat juang yang tinggi. Iya betul Mas. Harus tetap semangat terus Ya. walaupun masa pandemi. Dan yang jelas
tetap hadir untuk memberikan warna bagi seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya yang saat ini mengalami masa sulit di masa pandemi ini ya Mbak Marta ya. Ya. Ini di sesi pertama ini kita ngobrol-ngobrol santai aja supaya tidak terlalu tegang, supaya senyumnya ini bisa. Nah, kalau senyum begini kan terlihat lebih cantik, lebih cerah, dan mungkin saudara-saudara kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa jadi semakin semangat nih puasanya. Mbak Emma, ini peran Kartini khususnya untuk Mbak Emma sendiri dan juga di era milenial ini, sosok Kartini ini menurut Mbak Emma ini seperti apa? Menurut saya sosok Kartini itu adalah perempuan yang sangat kuat. Strong. Ya, yang sampai saat ini menginspirasi kami untuk menjadi perempuan yang maju, supaya tidak kalah dengan kaum laki-laki. Maaf. Sobat inspirasi, ini sosok Kartini ini memang luar biasa. Boleh dilanjut? Menurut saya Kartini milenial itu adalah perempuan yang energik, aktif, dan mempunyai aura positif bagi sesama perempuan. Tapi tanpa harus meninggalkan tanggung jawab sebagai perempuan di rumah, khusus yang sudah sudah berumah tangga. Gitu. Tetap masak ya Mbak ya. Itu kodrat Mas. Tetap memberikan ASI spesial untuk anak tercinta. Betul. Tetap melayani suami, gitu ya. Luar biasa. Itu hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan dari kodrat sebagai seorang wanita, menjadi ibu dari anak-anak, juga menjadi istri dari suami tercinta. Iya. Mbak Marta, ini kalau Mbak Emma tadi sudah memberikan makna sosok Kartini sebagai sosok yang kuat. Kalau Mbak Marta sendiri, makna sosok seorang Ibu Kartini ini apa nih bagi Mbak Marta? Bagi saya, menurut saya sih semangat Kartini yang memotivasi saya, karena beliau dengan keterbatasannya selalu ingin memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu saya terinspirasi dari Ibu Kartini. Saya selalu ingin bisa maju juga dan berkembang seperti laki-laki. Jadi saat ini Mbak Marta berkecimpung di dunia organisasi ini ya karena salah satunya terinspirasi dari sosok Kartini juga ya Mbak. Artinya memberikan peran walaupun di tengah keterbatasan tetap bisa berperan untuk sesama, tidak hanya kaum perempuan tapi siapa saja yang sekiranya bisa dibantu seperti itu ya. Iya betul Mas. Luar biasa. Mungkin saat ini sobat inspirasi yang saat ini menyaksikan episode kali ini bertanya-tanya, apa sih sebenarnya perempuan berkebaya itu Mbak Emma? Bisa dijelaskan ke teman-teman atau sobat inspirasi yang ada di rumah? Perempuan Berkebaya Semarang atau kami singkat PBS itu adalah sebuah komunitas yang khusus melestarikan budaya, menguri-nguri budaya, terutama dalam berkebaya. Berkebaya, artinya nanti tetap ada ajakan kepada kaum milenial untuk mencintai kebaya, seperti itu atau bagaimana Mbak? Iya, jadi kami Perempuan Berkebaya Semarang mengajak perempuan Indonesia khususnya di Semarang ya, juga kaum milenial untuk mencintai warisan leluhur kita, khususnya dalam berkebaya. Karena saat ini masih banyak yang mengira kebaya itu kuno, kebaya itu ribet dan lain-lain. Tapi kami Perempuan Berkebaya mengajak perempuan Semarang, ayo kita melestarikan budaya, mencintai budaya, khususnya dalam berkebaya. Tuh, sobat inspirasi khususnya Kartini milenial menumbuhkan kebanggaan terhadap kebaya sebagai warisan luhur bangsa Indonesia, yang harapannya nanti juga jadi kebanggaan
wanita-wanita Indonesia untuk di kancah internasional seperti itu ya. Iya. Karena terbukti saat ini kebaya banyak sekali diminati oleh wanita-wanita di luar negeri. Malah jangan sampai justru di negara kita sendiri kebaya ditinggalkan seperti itu. Karena image-nya kebaya itu ribet, kebaya itu kuno, old fashion. Nah, nanti terobosan-terobosan apa yang sudah dilakukan oleh perempuan berkebaya Semarang dalam rangka mengajak teman-teman milenial bangga berkebaya, nanti kita akan kupas di segmen berikutnya. Saya akan beralih ke Mbak Marta dulu. Apa sih Sri Kandi Lindu Aji itu, Mbak Marta? Ya, Sri Kandi Lindu Aji sendiri itu organisasi masyarakat perempuan yang bergerak di bidang perempuan untuk mengangkat perempuan supaya lebih tangguh, bisa berimajinasi, bisa berkegiatan yang lebih banyak sekali. Dan juga kita di sini mengambil di seni budaya dan olahraga. Seni budaya dan olahraga. Jadi kita juga untuk perempuan-perempuan yang bergabung, kita juga bisa untuk mewujudkan perempuan itu kita harus menjaga kesehatan kita juga dengan kita berolahraga. Gitu, Mas. Ya. Syarat untuk bisa menjadi anggota dari Sri Kandi Lindu Aji apa aja itu, Mbak Marta? Kalau untuk syaratnya sih di sini kita memang di bidang sosial ya, kebetulan Sri Kandi Lindu Aji. Jadi semua yang bergabung dalam Sri Kandi Lindu Aji ini harus mempunyai jiwa sosial. Dan juga harus bisa mengerti bagaimana untuk kita berkegiatan sosial ini dengan baik, untuk bisa bermanfaat bagi warga semuanya yang berada di sekitar kita, untuk lebih peduli. Gitu. Artinya siapa saja bisa bergabung? Iya, betul, Mas. Bisa. Asalkan dia mempunyai jiwa sosial, punya peran ingin membantu sesama, seperti betul. Itu ya. Iya. Oke, langsung nanti bisa menghubungi apa di sekretariat Sri Kandi Lindu Aji seperti itu ya. Bisa, Mas. Hanya menunjukkan KTP aja. KTP. Wow. Dan ini di seluruh Jawa Tengah ya? Iya. Tidak hanya di Kota Semarang, artinya mungkin Anda yang ada saat ini ada di Salatiga, ada di Ungaran, di Kendal, Temanggung, bisa bergabung menjadi Sri Kandi Lindu Aji hanya dengan bermodalkan Anda memiliki jiwa sosial yang tinggi dan yang jelas harus ada KTP dong. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrolnya di Inspirasi bersama Kartini milenial yang sudah hadir pagi hari ini. Namun nampaknya kita harus break dulu untuk menyaksikan yang mau lewat. Selamat menyaksikan. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Labuhan Dalam, Sahur dan berbuka, praktis ekonomi, orang ribet, tongkol suwir, siap di order, awan, mandek pahit, salam lentur, sehat selalu. Peran Kartini milenial di masa pandemi. Masih diinspirasi bersama saya Rudi Bonsa dan dua narasumber kita yang cantik-cantik secantik Kartini. Ini dia, yang satu berkebaya, yang satu lagi terlihat lebih apa ini, casual seperti itu ya, lebih feminim dengan, walaupun sebenarnya kesan Lindu Aji ini kan
sangar gitu ya. Tapi lewat sosok-sosok yang ada di Sri Kandi Lindu Aji, semuanya berubah menjadi sesuatu yang lebih humanis, lebih peduli terhadap sesama. Mbak Emma nih, saya mau bertanya dulu. Artinya tadi milenial ini kan selalu masih menganggap bahwa berkebaya ini ribet, old fashion. Ya, hal ini tidak bisa dipungkiri karena kemajuan teknologi, kemajuan komunikasi, pengaruh budaya dari luar ini kan sangat deras. Anak-anak sekarang banyak yang jadi tiktokers, banyak yang senang budaya K-pop dan sebagainya. Sementara lewat tantangan-tantangan itu perempuan berkebaya Semarang hadir untuk tetap menjaga kebaya jadi kebanggaan. Ini tantangannya apa nih di era teknologi seperti ini? Saat ini tantangannya itu ya sering diketawain. Aneh gitu ya? Ya? Kayak aneh. Cuman kami tetap maju terus ya untuk melestarikan budaya, khususnya berkebaya. Kami juga ingin memperlihatkan ini loh kebaya, saya tidak malu bahwa ini memang benar-benar pakaian warisan leluhur kita yang harus dilestarikan. Tentunya butuh upaya ya dari teman-teman perempuan berkebaya Semarang ini. Apa sih yang sudah dilakukan lewat sosialisasi atau ada tutorial berkebaya semacam itu? Iya, kami setiap Selasa berkebaya mengadakan kegiatan, kadang tutorial ke PKK, ke sekolah-sekolah. Tapi karena ini pandemi, jadi kita kosong sama hampir 1 tahun. Oh, ya. Tapi ini sudah mulai lagi. Kita juga mensosialisasikan lewat acara-acara kayak fashion show, terus di sekolah-sekolah itu kita datangin dari mulai SMP, seperti itu Mas Rudi. Jangan sampai nanti justru yang lebih unggul adalah budaya perempuan berdaster. Ya toh. Sekarang kan pandemi nih, Mbak. Orang jadi kaum rebahan, malas gerak dan sebagainya. Dan pakaian kebangsaan wanita-wanita sekarang ini mau nggak baby doll ya daster gitu. Gimana nih, tantangan juga loh ini, pandemi nggak bisa kemana-mana, boro-boro kebayaan Mbak pakai daster wis maksimal, itu gimana itu? Tantangan loh ini. Iya, selama pandemi ini di awal-awal itu selama 3 bulan memang kami vakum ya, kosong. Kemudian kami mengadakan lewat online, jadi Zoom, Google Meet gitu. Kita memang berkebaya, membahas apa-apa tentang budaya, tentang bersanggul, dan itu terbuka untuk umum. Gitu Mas. Nah, untuk menjadi anggota dari PBS sendiri? Minimal SMP kelas 2 atau usia 14 tahun. Ada syarat nggak harus punya koleksi kebaya gitu? Untuk awal-awalnya memang kami dari tidak punya kebaya. Oh, oke. Ya, jadi menginspirasi mereka untuk ini loh kebaya bagus, dari beli terus untuk koleksi seperti itu Mas. Ini tantangannya saya bisa merasakan sendiri, memang berat. Sangat berat. Sangat berat. Namun jangan patah semangat, karena suatu saat nanti saya akan melihat milenial ini turun dari mobil, jalan-jalan ke mall pada pakai kebaya. Ini keren, pasti keren. Bukan begitu Mbak Marta? Ini Mbak Marta ini bagaimana? Berkebaya juga? Iya. Di acara-acara khusus mungkin ya Mbak ya? Saya kebetulan juga ikut membernya PBS juga. Iya. Tapi karena ini hadir sebagai ketua Sri Kandi Lindu Aji, makanya ini baju kebangsaannya harus dipakai ya. Ini kebayanya mungkin nanti sesi tersendiri, nanti kita undang ke sini Mbak Marta dengan baju kebayanya ya Mbak ya. Nah, selama pandemi ini Mbak, apa saja yang sudah dilakukan oleh Sri Kandi Lindu Aji se-Jawa Tengah ini Mbak? Kebetulan untuk kegiatan yang untuk mendatangkan banyak orang-orang yang masih, jadi kita kerumunan seperti itu kita ya? Masih kurangi dulu, kita masih tunda. Cuman untuk
kebetulan ini di bulan Ramadan. Jadi kita Sri Kandi Lindu Haji bersama Sri Kandi Lindu Haji Semarang Tengah. Kita bersatu untuk berbagi dengan sesama. Dengan berbagi takjil. Ya, kita adakan tiap minggu, 1 minggu sekali, tiap hari Minggu. Kebetulan nanti di minggu ketiganya kita akan ke panti. Ke panti asuhan. Ya, kita berbagi dengan anak-anak di panti. Luar biasa sekali ini. Satu hal, kita menghadapi satu problem di mana kita menghindari kerumunan. Justru Sri Kandi Lindu Haji hadir. Artinya ini berarti takjil ini dibagikan ke mereka ya, bukan mereka yang datang ke kita ya, Mbak ya. Kita bagikan satu persatu untuk mereka, untuk menghindari kontak langsung dan kerumunan tadi ya. Pada saat terjadi banjir Kota Semarang, saya lihat juga peran aktif teman-teman Sri Kandi Lindu Haji juga datang ke posko bencana ya sepertinya. Bisa diceritakan tuh Mbak, waktu banjir itu? Waktu itu kita dari Sri Kandi Lindu Haji, kita mendatangi di Kecamatan Kelurahan Trimulyo. Trimulyo. Ya, Kelurahan Trimulyo. Yang di sana memang kondisinya memang benar-benar memprihatinkan ya. Sampai untuk ibaratnya untuk tempat mau ke kamar mandi aja kadang masih kemasukan air tuh. Ya. Jadi, dan para pengungsi begitu yang hadir Sri Kandi cantik ini satu semangat, dorongan, motivasi tersendiri ya mungkin ya Mbak. Ya, mudah-mudahan aja seperti itu Mas Budi. Ini masih tema Kartini milenial. Sebenarnya pada saat ini perubahan apa yang Mbak Emma rasakan dari figur seorang Kartini untuk diri Mbak Emma sendiri? Kalau saya pribadi, figur Kartini itu sangat menginspirasi saya untuk menjadi wanita kuat dalam berbagai hal. Gitu. Artinya tantangan yang dihadapi oleh Kartini pada saat itu kan pasti luar biasa ya, karena yang kita tahu perempuan ya di belakang, gitu kan. Tapi dia berusaha mendobrak tradisi itu dan saat ini bisa menginspirasi wanita-wanita di era sekarang. Untuk Mbak Marta sendiri, perubahan apa nih Mbak dari sosok seorang Kartini yang benar-benar bisa merubah seorang Marta Ubaidillah? Bagi saya sih dari kesetaraan gender ya Mas ya. Ya. Jadi orang perempuan juga mempunyai hak untuk bisa maju dan berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu sih menurut saya. Jadi saat ini konon di samping pria sukses ada wanita di sana. Tapi saat ini paradigma itu coba didobrak dengan di samping pria sukses akan selalu ada wanita sukses juga. Itu yang menutup sesi kedua kali ini. Kita akan break dulu. Jangan kemana-mana Sobat Inspirasi, karena kita akan kembali dengan obrolan yang lebih menginspirasi. Tetap di Inspirasi. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Lawuhan Dalang, Sahur dan berbuka, praktis ekonomi, orang ribet, Tongkol Suwir, siap di order, Awas, Manda Pahit, Salam Mentul, sehat selalu.
Saya Rudi Bonsa di acara Inspirasi, dan hari ini memang hadir Kartini-Kartini milenial yang sangat menginspirasi. Dan jangan lupa untuk Sobat Inspirasi yang sedang menyaksikan tayangan Inspirasi ini, tuliskan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia, dan terus saksikan tayangan Inspirasi ini. Kembali bersama kedua narasumber kita pagi hari ini. Ini memang saat ini peran wanita sudah sejajar dengan para pria. Namun demikian, Kartini-Kartini milenial tidak dapat lepas dari kodrat sebagai seorang wanita, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak. Nah, bagaimana membagi peran nih sebagai sosok Kartini milenial, namun juga harus berperan sebagai istri dari seorang suami, sebagai ibu dari anak-anak. Bagaimana Mbak Emma? Saya setiap ada kegiatan, saya harus membereskan dulu apa yang menjadi tugas-tugas di rumah. Oke. Terutama anak-anak saat ini kan daring ya Mas. Oh iya. Jadi tetap itu saya membagi Mamanya ikut sekolah. membagi jadwal. Kalau anak saya jamnya misalnya jam 10, maka saya harus untuk kegiatan setelah jam 10 tersebut. Gitu. Membagi waktu, artinya memang urusan rumah harus udah beres dulu, baru kita bisa melakukan aktivitas atau kegiatan keorganisasian ya. Betul. Walaupun pandemi tetap harus eksis loh. Dan saya tahu kesibukannya Mbak Emma ini di luar PBS juga sangat banyak. Ini pokoknya harus pintar-pintar bagi waktu lah intinya gitu. Betul. Tapi suami nggak komplain? Sama ini masih mensupport saya, asalkan ya itu tadi tetap bagi waktu buat keluarga dan anak-anak khususnya. Siap, mantap. Gimana Mbak Marta? Jangan senyum-senyum Mbak. Kalau Mbak Marta senyum tuh saya yang rugi soalnya. Gimana Mbak membagi waktu antara tugas dan kewajiban di rumah dengan kegiatan berorganisasi? Kebetulan untuk dalam hari ini saya menjalankan teori perang, dalam arti teori peran ya, ya, saya kira teori perang tadi. Teori peran ya. Peran ya. Dalam arti saat saya berada di rumah, saya sebagai istri dan juga ibu dari sebagai istri dari suami dan ibu dari anak-anak saya. Jadi pikiran dan tenaga saya curahkan untuk memperhatikan suami dan anak-anak saya. Dalam berorganisasi, saya sebagai ketua yang notabene juga sebagai ibu ya untuk anggota saya. Saya juga harus memfokuskan pikiran saya ke mereka, berikan perhatian, memberikan ide-ide untuk kemajuan bersama. Ya, seperti itu Mas. Ide-ide untuk kemajuan bersama ini yang PR yang sangat luar biasa ya. Karena ide ini kan berangkat dari pikiran seorang ketua dan sebisa mungkin bisa diterima oleh seluruh anggota yang saat ini tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Nah ini kalau anak-anak itu paling seneng dimasakin mamahnya apa jajan di luar sih sebenarnya Mbak Marta? Ya kadang jajan juga, kadang masak juga sih sama-sama. Apa sih kalau boleh tahu makanan favorit mereka? Makanan favoritnya sih yang itu Mas, kayak McDonald gitu. Makanan anak-anak masa sekarang. Masa sekarang ya. Kalau yang dimasakin mamahnya? Kalau mamahnya biasanya ayam. Ayam ya, pokoknya gitu. Sama olahan ayam ya. Favorit dan gampang ya. Favoritnya ayam. Mbak Emma juga? Iya. Senangnya masak ayam ya? Oh, soalnya kan kalau anak-anak sekarang tuh mulai pada demen yang namanya aneka pasta dan sebagainya atau geprek-geprek gitu. Itu masih olahan ayam ya. Tapi luar biasa, ini satu poin di mana tetap harus memiliki ide, karena peran sebagai ketua organisasi ini mereka juga punya peran sebagai ibu
bagi para anggotanya. Nah, ini terus sebagai mau nggak mau kan ketua ya menjadi role model bagi para anggota organisasinya. Boleh dibilang saat ini Mbak Emma dan juga Bu Marta ini sebagai sosok public figure. Nah, untuk menjaga penampilan atau menjaga image dari Mbak Emma dan Mbak Marta ini seperti apa? Kalau saya itu kan dari Ketua Perempuan Berkebaya Semarang. Jadi untuk menjaga image saya sebagai Ketua Perempuan Berkebaya, saya harus berpakaian itu santun. Santun? Iya. Itu kemudian dalam berbahasa juga tidak boleh kasar. Ya. Harus apa ya Mas? Harus apa ya? Sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua Perempuan Berkebaya. Gitu, yang mengutamakan budaya ya, seperti itu. Artinya mulai dari, karena kesan ribetnya itu loh Mbak, yang seringkali para milenial ini, aduh kok kebaya ya, mbok wis mlaku ning mall iki pakai kaos, pakai jeans gitu ya. Nah, ini ada upaya nggak untuk mengesankan bahwa berkebaya ini simple? Iya, dari Perempuan Berkebaya Semarang kita mempunyai trik-trik khusus supaya kaum milenial itu bisa mengikuti dan tidak menganggap bahwa kebaya dan jari itu sangat ribet dan mungkin kuno ya. Jadi kami mungkin kalau berjari secara model lama itu membutuhkan waktu hampir 1 jam. Karena harus ini ya wiru harus pakai stagen, terus pakai korset yang model lama ditali-tali itu. Dari Perempuan Berkebaya ada trik khusus, jadi cuma cukup 2 menit. Bapaknya wis lah. Tinggal. Kita cukup 2 menit saja sudah ready. 2 menit? Iya. Ready berkebaya, siap apa ini? Eksis ya? Iya, dan untuk kaum milenial mungkin menganggap kebaya itu sumuk, panas gitu ya. Kita ada terobosan yaitu kaos kebaya. Jadi kebaya dari bahan kaos. Kaos kebaya. Oke. Boleh diceritakan lebih detail nih mengenai kaos kebaya? Bahannya itu dari bahan kaos yang pastinya menyerap keringat ya, dan tentunya bisa dipakai untuk berkegiatan apapun. Termasuk olahraga? Iya. Wow. Dan saat ini Perempuan Berkebaya itu sudah mengikuti beberapa olahraga dengan berkebaya loh Mas. Wah, keren banget. Nggak ribet ya? Nggak. Tetap leluasa ya dalam melakukan gerakan-gerakan olahraga seperti itu. Nah, nanti peluncurannya kita tunggu nih untuk dalam tahun ini. Kebaya dengan bahan kaos ya, dan tentunya akan semakin menambah bangga Kartini Indonesia. Kalau Mbak Marta, ini tadi yang menginspirasi Mbak Marta adalah sosok Kartini yang di tengah keterbatasannya bisa bermanfaat bagi sesama, seperti itu. Mungkin saat ini sosok idola dari seorang Mbak Marta, sehingga Mbak Marta saat ini terjun di organisasi Sri Kandi Lindo Haji. Ada nggak sosok idola dari seorang Mbak Marta yang semakin memotivasi sukses dalam berorganisasi? Kalau saya sih dari inspirasinya dari Ibu Kartini sendiri ya. Ibu Kartini. Iya, yang memang beliau ini dengan keterbatasannya ingin memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Ya. Jadi dari beliau lah saya memotivasi saya untuk bergerak untuk maju di organisasi ini, Mas. Baik, luar biasa, karena memang saat ini khususnya sebagai warga Kota Semarang banyak sekali ya Kartini yang saat ini menjelma di era milenial ini, seperti misalnya sosok Ibu Ana Avanti yang begitu sosial, khususnya untuk anak-anak pengidap hidrosefalus dan sebagainya, dan lewat karya-karyanya kebaya kan juga diakui internasional seperti itu. Nah, nampaknya
kita harus kembali jeda untuk menyaksikan beberapa yang mau lewat. Namun sekali lagi, Sobat Inspirasi, jangan kemana-mana dan tetap tinggalkan komentar Anda, karena sesaat lagi Inspirasi akan kembali. Tetap di Inspirasi. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Lamuhan Dalam, Sahur dan berbuka, praktis ekonomi, orang ribet, Tongkol Suwir, siap di order, Awas, Manda Pahit, Salam Mentur, sehat selalu. Wow, tanpa terasa Inspirasi kali ini sudah sampai di segmen terakhir. Semoga Sobat Inspirasi yang saat ini menyaksikan banyak mendapatkan ide-ide menarik lewat obrolan kita pagi hari ini. Dan jangan lupa terus saksikan Inspirasi, karena lewat tayangan-tayangan Inspirasi ini kita akan banyak hadirkan nanti narasumber-narasumber yang tentunya menginspirasi, dan bersiaplah untuk terinspirasi. Oke, kembali bersama Mbak Emma. Beliau adalah Ketua Perempuan Berkebaya Semarang, dan saat ini memang berkebaya ini masih menjadi satu tantangan, khususnya untuk Kartini-Kartini milenial untuk tetap bangga menggunakan kebaya. Tidak hanya pada saat resepsi pernikahan atau pada saat wisuda, namun sebisa mungkin acara-acara casual seperti ulang tahun atau waktu ada gathering atau jalan-jalan bersama teman-temannya tetap bangga menggunakan kebaya. Nah, mungkin ada ajakan untuk teman-teman milenial di sana. Yuk bergabung bersama Perempuan Berkebaya. Silakan, Mbak. Iya, monggo Mbak Yudi Ajeng, Perempuan Berkebaya Semarang mengajak untuk bergabung bersama-sama kita melestarikan budaya, menguri-nguri budaya warisan nenek luhur kita, supaya budaya kita tidak tergerus oleh budaya asing dan budaya kita tetap menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu dengan busana tradisional berkebaya. Wow, dibuka dengan sapaan Mbak Yudi Ajeng ya? Iya. Ditutup dengan salam budaya. Salam budaya. Keren banget loh. Ini wanita-wanita Indonesia dengan kebaya ini juga tidak hilang keseksiannya ya. Sisi-sisi feminimnya malah justru semakin terangkat ya. Luar biasa. Wow, dan bagaimana dengan Sri Kandi Lindu Aji? Bagaimana untuk mungkin image di luar sana mengenai Lindu Aji sendiri? Ini kan satu organisasi atau yang mungkin image-nya masih sesuatu yang keras seperti itu. Begitu hadir Sri Kandi Lindu Aji ini menghilangkan image itu semua.
karena yang hadir adalah sosok-sosok Sri Kandi yang begitu punya jiwa sosial yang tinggi, menyapa seluruh masyarakat yang ada dengan aksi-aksi sosial. Mungkin ada ajakan untuk sobat-sobat inspirasi yang di rumah. Silakan Mbak Marta. Iya, monggo silakan untuk teman-teman untuk bergabung dengan Sri Kandi 2G. Kita bersama-sama untuk bermanfaat bagi sesama dengan kepedulian kita, dengan kesosialan kita untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Luar biasa. Terima kasih. Itu tadi sobat inspirasi, dan besok-besok lagi kita ngobrol dengan topik-topik yang lain. Siap diundang lagi ke studio inspirasi? Insya Allah siap. Sekali lagi selamat Hari Kartini. Ya. Sukses untuk wanita-wanita Indonesia menjadi wanita-wanita yang tangguh seperti sosok Kartini dan semakin setara dengan kaum pria di negeri Indonesia ini. Kita tunggu terobosan-terobosan dari perempuan berkebaya Semarang dan juga Sri Kandi 2G. Makin banyak aksi-aksi sosial yang dilakukan, dan tentunya tujuan dari organisasi ini untuk membuat wanita Indonesia berkesenian, sehat, ini benar-benar tercapai. Ya. Sekali lagi sukses untuk Mbak Emma, Mbak Marta. Saya Terima kasih. akan menutup acara dulu. Terima kasih Sobat Inspirasi yang sudah menyaksikan episode kali ini, peran Kartini milenial di era pandemi. Terima kasih sudah menyaksikan, dan mudah-mudahan Anda benar-benar terinspirasi dan tetap menjadi Sobat Inspirasi yang setia dengan senantiasa menyaksikan episode-episode inspirasi, dan bersiaplah untuk terinspirasi. Saya Rudi Bonsa, Mbak Emma Kulata, dan juga Mbak Marta Ubaidillah undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.